Di channel ke depan kita
kita mau masuk ke surah Al-Baqarah. Saya berharap nantinya itu kalau kita juga bisa pegang mushaf untuk membaca, melihat bacaan dan mengikuti terjemahan dan penjelasan. Untuk malam ini saya ingin mengingatkan bahwa kita sedang berada dalam waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan waktu-waktu yang dimuliakan dibanding waktu yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menetapkan tempat-tempat tertentu yang lebih mulia daripada tempat yang lain. Nah, untuk apa itu? Baik waktu-waktu yang ditetapkan Allah kemuliaannya maupun tempat-tempat yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaannya ialah bahwa ketika kita beribadah, melakukan ketaatan di dalam waktu itu atau di tempat itu, maka pahala ketaatan kita, pahala ibadah kita menjadi berlipat ganda. Jadi agar kita berlomba melakukan kebaikan-kebaikan di dalam waktu yang sudah ditentukan itu, supaya hati kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa ada waktu atau tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita ini? Ialah merupakan kasih sayang Allah kepada hamba, kepada kita, bahwa kita diberikan kesempatan baik waktu mulia maupun di tempat yang mulia untuk memperbanyak kebaikan kita. Nah, apa waktu-waktu yang ditentukan itu? Ialah yang disebut dalam ayat yang saya baca tadi, surah Al-Baqarah ayat 290 disebut sebagai Asyhurul Ma'lumat. Haji musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Nah, bulan yang dimaklumi ini yang disebut dalam ayat ada 3 bulan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. 3 bulan. 3 bulan ini disebut bulan musim haji. Artinya pelaksanaan ibadah haji kita yang merupakan rukun kelima hanya bisa dilakukan di dalam 3 bulan ini, tidak ada waktu lain. Puncaknya pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, sampai tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Ada yang menyatakan bahwa itu sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi ada yang menyatakan Asyhurul Ma'lumat itu Syawal, Dzulqa'dah sampai selesai Dzulhijjah. Jadi Dzulqa'dah ini kita sudah berada pada tanggal 21. Sekitar 10 hari lagi ke depan kita akan memasuki 10 hari pertama Dzulhijjah. Selain ayat tadi, ada lagi ayat di surah At-Taubah pada ayat 36. Di situ juga Allah menyebut bulan yang dimuliakan, Arba'atul Hurum. Di dalam ayat ini disebut Arba'atul Hurum, ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan.
dari 12 bulan yang Allah ciptakan. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 satu tahun. Yauma khalaqas samawati wal arda, sejak penciptaan langit dan bumi. Sejak itu ditetapkan 12 bulan dalam satu tahun. Minha arba'atul hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Nah, yang mana itu 4 bulan? Dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu mutawaliyah, 3 di antara 4 itu berturut-turut, yaitu Zulqa'dah bulan ini, Zulqa'dah, wa Zulhijjah, wa Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, wa Muharram. Jadi Zulqa'dah ini, Zulhijjah ini selain sebagai asyhurul ma'lumat, dia juga termasuk arba'atul hurum, 4 bulan yang memuliakan. Nah, yang keempatnya ialah Rajab Mudar, bulan Rajab menurut versi suku Mudar. Artinya di masa jahiliyah itu ada 2 bulan Rajab yang dikenal. Yang dimaksud 4 bulan hurum ini ialah kata Nabi bainal Jamadah wa Sya'ban, yang ada di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban yang kita kenal. Karena versi lain ada yang menyebut bulan Rajab itu ialah bulan Ramadan yang kita kenal. Ada versi lain suku itu yang mereka masuk bulan Rajab adalah bulan Ramadan yang kita kenal ini. Jadi asyurul ma'lumat, bulan-bulan yang diketahui, arba'atun minha arba'atun hurum, di ayat yang lain ada 4 bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan kemuliaannya, di mana ketika kita melakukan kebaikan amal saleh ya dilipat gandakan pahalanya. Jadi ini kita kejar. Ini Zulqa'dah ini masih ada 10 hari. Terus kita mau memasuki 10 hari pertama Zulhijjah, lebih mulia lagi. Maksudnya di dalam waktu ini sebaiknya kita meningkatkan amal saleh kita, mungkin berupa zikir dan tilawah Al-Quran, mungkin berupa doa, mungkin berupa sedekah, salat jamaah kita tingkatkan, salat sunnah kita melebihi daripada sebelumnya. Ya, kalau memang sudah biasa kita rawatib, doa, qiyamul lail, ya kita tingkatkan lagi. Kalau tidak, ya kita mulai melatih diri dan meningkatkan amal saleh kita, bersedekah, bersilaturahim, ya semua kebaikan. Nah, khusus di bulan Zulhijjah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan begini: "Mamin ayami al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayam." Tidak ada amal yang saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal saleh yang dilakukan pada hari ini, yaitu 10 pertama Zulhijjah. Ya, tidak ada amal-amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah daripada amal-amal saleh yang dilakukan di dalam 10 hari pertama Zulhijjah. Begitu kata Nabi. Ketika Nabi menyampaikan itu, ada sahabat bertanya, wal jihad fi sabilillah,
ya Rasulullah, biar juga dengan amal berupa berjihad di jalan Allah itu kalah juga dengan amal-amal yang ada di 10 hari. Nabi menjawab, "Walau jihad, biar jihad di jalan Allah kalah dengan amal-amal apa saja yang ada di 10 pertama bulan Zulhijjah." Terakhir kata Nabi, kecuali illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi, kecuali kalau ada katanya orang yang pergi berperang dengan jiwa raganya, dengan dirinya dan dengan seluruh hartanya ia bawa, walam yarji min syai', dan tidak ada lagi yang kembali, baik dirinya tidak kembali maupun hartanya, artinya dia sudah syahid di sana. Hanya amal seperti itu yang bisa menyalahkan amal-amal yang kita lakukan di dalam 10 Zulhijjah itu. Amal apa saja, karena tidak disebut satu persatu. Jadi di 10 Zulhijjah itu kita bisa berpuasa terus, puasa sunnah. Kan di Zulhijjah juga ini, di Zulqa'dah juga ini bisa puasa terus. Apalagi tanggal 9, di namanya puasa Arafah. Yang kita ketahui dari Nabi bahwa puasa Arafah 1 hari itu merupakan ampunan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi walaupun begitu, tidak bisa hadis ini dijadikan dalil untuk berani berdosa. Biar berdosa karena ada diampunan setahun setelahnya, tidak bisa dijadikan dalil, karena itu keutamaan mendorong kita untuk melakukan sebanyak-banyaknya, yaitu sekuat-kuatnya, itu yang dimaksud. Tapi kalau itu dilakukan dengan benar, ya kita difasilitasi ampunan Allah akan dosa-dosa kita setahun yang lalu dengan setahun yang akan datang. Dan kalau hadis tentang puasa Asyura 10 Muharram itu kan jaminannya cuma ampunan dosa setahun yang lalu, hanya separuh dari puasa Arafah ini. Nah, di hari Idul Adha sebenarnya hari berarah berpuasa, tapi di situ ada tuntunan bahwa dihitung 1 hari puasa kalau kita tidak makan minum apa-apa sebelum berangkat sholat Id, dan nanti pulang dari sholat Idul Adha baru istilahnya buka. Nah itu dihitung puasa 1 hari, jadi memang bisa sampai 10 hari puasa. Bukan cuma puasa, ada sholat lain yang bagus kita rutinkan, ada sholat duha, ada sholat rawatib, ada sedekah, dan berapa yang bisa, ada silaturahim, banyak amal-amal saleh tentunya yang menunggu kita, sangat memungkinkan kita lakukan. Mungkin boleh kata tidak berbiaya, cuma bermodal kemauan yang didasari pada keimanan, ya, dengan tulus untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang saya ingatkan bahwa kita sedang berada di waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kemuliaannya agar kita tidak melewatkan begitu saja. Nah, kecuali saudara-saudara kita yang memang berhaji, dia juga berada di tempat yang seperti itu, di tempat yang Allah muliakan. Di sana ada Ka'bah, yaitu sebagai rumah ibadah yang pertama yang dibangun di atas bumi. Ada Masjidil Haram, ada Masjid Nabawiyah. 1 kali salat di Masjidil Haram seperti atau lebih baik daripada 100.000 kali di masjid lain. 1 kali salat di Masjid Nabawiyah itu seperti 1000 kali di masjid lain. Satu lagi masjid yang diutamakan, Masjid
Al-Aqsa di Palestina. Satu kali sholat di sana seperti 500 kali masjid lain. Itu juga perlu diingatkan bahwa itu juga hadis tidak bisa dijadikan alasan untuk malas bagi berjamaah setelah pulang. Sudah mati sana ribuan, tidak bisa, karena ketaatan ini dinilai oleh Allah. Rasul mengatakan amal paling dicintai oleh Allah ialah yang berketerusan sekalipun kecil, yang berkelanjutan. Jadi kalau biasa bersolat berjamaah di Masjidil Haram, tetap harus biasa berjamaah ketika pulang. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain, karena yang menjadi tanda diterimanya ketaatan kita itu di dalam beribadah ialah ketaatan yang dilakukan setelahnya. Atau alamatu qabuli taati at-taatu ba'daha. Tanda diterimanya ketaatan ibadah kita ialah ketika ketaatan ibadah itu berlanjut, dilakukan lagi setelahnya. Jadi kalau sudah bagus di tanah haram baru kembali menjadi itu kan rugi, ya rugi. Dan kita mau supaya orang-orang yang sudah meraih haji mabrur, ya pertahankan itu mabrurnya, karena itu mabrur haji itu perjuangan, ya kan? Karena itu yang ada jaminan surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ya, itu yang dikejar. Jadi perjuangan itu supaya mabrur. Bagaimana haji kita supaya mabrur? Sama dengan ibadah-ibadah yang lain, bahwa ini dilakukan sesuai dengan tuntunan, itu sahihnya. Terus kita juga mau diterima secara pahala, dia harus dilakukan karena Allah, itu baru diterima secara pahala. Jadi ibadah ini semuanya, baik haji maupun yang lain, al-ibadatu sahihatu wal maqbulah. Ibadah itu sah secara syariat dan makbul secara pahala. Nah, itu yang dijadikan. Jadi kalau perjuangan kita sudah berhasil berhaji mabrur, ya ada lagi perjuangan berikutnya, ialah mempertahankan atau memelihara kemabruran haji itu. Jadi mestinya setiap yang sudah menunaikan ibadah haji itu menjadi idola di kampungnya, menjadi figur, menjadi panutan. Jangan sampai terkesan justru sebaliknya, ya kan? Ya, termasuk ibu-ibu yang biasa dipertanyakan di tempat, bagus menutup auratnya sebelum berhaji. Sesudah berhaji ada apanya saja, tidak menutup aurat secara sempurna. Nah, itu kan menutup aurat itu, membuka aurat itu membuat orang lain bisa berdosa lantaran kita sendiri. Tidak bisa disebut, karena hal-hal seperti itu bisa merusak ibadah yang sudah ada. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah maghrib yang berbahagia, saya menjadikan ini sebagai pengantar sampai di sini dulu. Mudah-mudahan setelah ini ada diskusi berkembang